Kita masuk ke poin ke-11 di antara uslub yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Tawdihul masailil muhimmah an tariqit ta'lil. Menjelaskan persoalan-persoalan penting dengan metode penalaran. Ini ada beberapa kegunaan. Yang pertama itu adalah untuk memperjelas apa yang sulit dipahami oleh siswa. Jadi ketika ini kira-kira sulit, perlu dinalarkan gimana supaya siswa itu lebih paham dari apa yang dijelaskan tadi. Yang kedua itu untuk menenteramkan jiwa. Karena bagaimanapun juga manusia itu kan punya akal. Ketika diberi penjelasan sesuatu yang dia tidak sanggup menalarnya, melogikakannya, maka tidak akan begitu tentram jiwa itu. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau di dalam Al-Qur'an diceritakan mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah, bagaimana engkau itu menghidupkan yang mati?" Maka Allah bertanya, "Apakah engkau enggak beriman?" Kata Nabi Ibrahim, "Aku beriman tapi untuk menenteramkan jiwaku." Jadi ini penting membuat ini nalarnya bagaimana? Kok bisa begitu? Ini tentunya tidak untuk semua hal. Karena ada perkara-perkara yang enggak bisa dinalar secara langsung. Nah, nanti ada penalaran yang tidak secara langsung. Yang ketiga itu ada untuk menancapkan makna ke dalam pikiran. Ini kadang jadi problem ya ketika belajar tanpa mengerti maknanya disuruh menghafal, itu tentu akan berbeda dengan ketika kita paham maknanya terus baru kita hafal. Problem anak-anak kadang begitu. Saya perhatikan anak kami sendiri itu begitu menghafal Quran, dia nggak ngerti maknanya. Setelah dapat 5 juz misalnya, itu sudah mulai kata orang Jawa terpuntal-puntal. Sambungannya kemana? Berat menghafalkan sesuatu yang nggak paham maknanya. Nah, kalau paham maknanya, paham nalarnya, insya Allah menghafal itu tidak sesulit yang digambarkan. Ini pentingnya penalaran. Nah, sebagai contoh ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum." Kalau seekor lalat itu terjatuh ke dalam bejana kalian, bejana yang ada minumannya ya. Falyaghmishu kullah, maka sekalian dibenamkan saja semuanya. Tsummal yatrahu, kemudian buanglah lalatnya, jangan bejananya yang dibuang. Nah, kenapa ini Rasulullah katakan, Rasulullah suruh begini? Rasulullah memberikan nalarnya, alasannya. Fa inna fi ahadi janahaihi syifaa, maka sesungguhnya di dalam salah satu sayapnya itu ada obat, wa fil akharida, sementara di sayap yang lain itu ada penyakitnya. Yang saya kasih warna merah ini penalarannya. Kenapa begitu? Hadis ini tentu memang bermasalah ya, dari sisi orang-orang modern kadang melihat ini benar nggak ini nih. Kita kan melihat lalat ini kan binatang yang menjijikkan ya, singgah di tempat-tempat kotor ya, sampah, bangkai dan sebagainya. Ketika masuk ke minuman kita kok disuruh membenamkan sekalian baru diminum. Secara perasaan manusia mungkin tidak enak untuk melakukan itu. Tetapi inilah makanya Rasulullah ya tahu itu, kemudian dikasih alasan. Alasannya ini ada obat dan ada penyakitnya.
Nah, tinggal masalahnya nanti penalaran ini perlu juga dikuatkan dengan penalaran yang lain. Betulkah itu ada obat dan ada penyakit? Makanya kalau kita lihat ada skripsi ini di UIN Jakarta yang di dalamnya itu menyatakan bahwasanya memang hadis ini dikonfirmasi oleh penelitian dari tim Departemen Mikrobiologi Medis Fakultas Sains Universitas Qasim. Tapi nanti ya orang masih tetap bisa percaya, bisa juga tidak. Karena tabiat manusia yang memang begitu. Nah, di dalam kitab ini diungkap juga berbagai macam penelitian terkait lalat ini. Mulai tahun 45 ya, 47, 48, 49 dari berbagai tempat. Walaupun kalau kita cari jurnal-jurnalnya mungkin agak susah juga ketemu ya. Ada yang Islam, ada juga yang non-Muslim yang meneliti itu. Dan menurut musannif, penulis kitab ini, dikatakan bahwasanya hasil penelitian itu ya betul memperkuat apa perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tambahin di sini, ini nggak ada di kitab, saya kutipkan dari Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tentang makna hadis itu. Karena bisa jadi nanti ilmuwan ketika meneliti ketemunya kok nggak begitu. Di mana letak obatnya itu? Nah, di pembahasan penjelasan hadis itu para ulama memang berbeda pendapat. Ini untuk kita ketahui supaya kita tidak hanya satu sisi saja kita pahami. Sehingga kalau ada orang ya peneliti yang mengatakan itu nggak betul, nggak kemudian kita terburu-buru mengatakan wah ini mengingkari sunnah Nabi. Tidak, jangan terburu-buru begitu. Jangan terburu-buru. Karena makna hadis ini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang memahami seperti zahir hadis itu. Yakni ada obatnya, ada penyakitnya. Terus di sayap sebelah mana yang ada obatnya, sayap sebelah mana yang ada penyakit. Di Fathul Bari dikatakan bahwasanya ya annal aymana huwa allazi fihi syifa. Ini dari riwayat-riwayat bahwasanya yang kananlah, sayap kananlah yang ada obatnya itu. Dan ini ada riwayat dari hadis Abu Sa'id yang lain yang menyebutkan yang kanan yang ada obatnya itu. Kemudian maksudnya apa? Sebagian mengatakan inna fil lafzi majazan. Lafaz bahwasanya di sayapnya itu salah satunya ada obatnya itu adalah majaz, kiasan. Maknanya apa? Wahuwa kaunudda'i fi ahadil janahaini. Fahuwa imma mim majazil hazfi. Yakni adanya obat dan penyakit di salah satu sayap itu adalah masuk dalam majaz yang di situ ada penghapusan. Dan takdirnya atau kira-kira maknanya itu fa inna fi ahadi janahaihi sababadain. Maksudnya adalah sesungguhnya di salah satu dari dua sayap lalat itu ada sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi bukan penyakitnya tapi menyebabkan penyakit. Ya. Dan ada kalanya itu mubalaghah sehingga semuanya itu ada obatnya, ada penyakitnya sehingga betul-betul ada penyakitnya atau menyebabkan terjadinya penyakit. Itu satu pendapat yang menunjukkan makna zahirnya. Sementara yang lain itu dikatakan waqala akhar yuhtamalu ayyakuna da'u ma yu'radu fi nafsil mar'i minat takabbur. Jadi yang dimaksud penyakit di situ adalah apa yang
bisa terpapar pada diri seseorang berupa penyakit takabur, ada rasa kesombongan, an aklihi, dari memakannya. Jadi merasa diri nggak pantas makan seperti itu karena mulia, sehingga akhirnya makanan itu dibuang saja. Sementara obatnya itu adalah obat terhadap diri itu, yakni berupa tawadhu. Sehingga kalau makan aja ya menunjukkan ketawaduan orang tersebut. Nah, itu dua sisi lah para ulama memahami hadis ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kita sedikit-dikit aja karena panjang sekali kitabnya. Nggak selesai-selesai nanti.